Surah Al-Waqiah ayat 14 sampai ayat 26. Surah Waqiah. Kemarin kita membahas tentang keadaan penduduk surga yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah, al-muqarrabun. Mereka ditempatkan di dalam jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi di dalam surga itu Allah menjelaskan sullatu minal awwalin, golongan yang paling banyak adalah orang-orang dahulu, yaitu para nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi-tabi'in. Yang paling banyak jumlahnya yang masuk surga adalah orang-orang dahulu. Makanya kita malu ya, kita ini ibadahnya tidak sebanding orang-orang yang dahulu ya. Makanya kita berharap di akhir Ramadan ini bisa meraih Lailatul Qadar, karena ibadah kita lebih baik dari 1000 bulan ya. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita sholat isya pas berbarengan Lailatul Qadar, isya kita itu sama dengan sholat isya 83 tahun 4 bulan. Kita sedekah 1000 rupiah pas berbarengan dengan Lailatul Qadar, maka mendapatkan pahala kita 83 tahun 4 bulan kita bersedekah. Kita baca Quran, kita sholat tarawih, kita sholat malam, tahajud, kita sahur, pahalanya sama tuh. Makanya kita ingin memperoleh tamu istimewa. Tapi masalahnya pantas enggak tamu istimewa itu datang ke dalam diri kita. Makanya kita bermohon, selalu bermohon agar Allah berikan karunia Lailatul Qadar. Di mana tempatnya? Di masjid. Ya, Lailatul Qadar di masjid, bukan di mall, bukan di pasar, di masjid. Jadi paling tidak ada 3 masjid yang utama, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Itu 3 masjid itu. Masjid yang lain silakan ya. Itu paling utama 3 masjid. Makanya sekarang semakin ini Masjidil Haram itu lebih dari jemaah haji, puluhan, ratusan, bahkan jutaan manusia sekarang ada di Mekah. Masya Allah. Nah, hari ini kita bahas ayat ke-14, wa qalilum minal akhirin, sedikit kelompok orang dari kelompok yang akhir. Nah, ini kita ini sedikit yang masuk surga itu, hanya sedikit. Ada al-awwalin al-akhirin. Awal itu adalah umat dahulu, awal, akhirin umat kita. Tetapi ada juga ulama tafsir menjelaskan al-awwalin itu umat sebelum Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Umat akhirin, ini akhirin, minal akhirin, dari Rasulullah sampai kiamat. Itu ada 2 pendapat dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud awalin dan akhirin, awalin itu adalah umat Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, tuh selesai Nabi Muhammad. Sedangkan akhirin adalah dari Nabi Muhammad SAW sampai kiamat. Nah, inilah kita termasuk, mudah-mudahan. Tapi yang menggembirakan adalah nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kata Rasulullah dalam hadis, dikatakan riwayat Hasan Al-Basri dan Mujahid, bahwa kami adalah umat yang terakhir. Kami masuk paling dahulu ke dalam surga di hari kiamat. Umat terakhir tapi masuk surganya duluan, tapi masuk nerakanya juga duluan. Umat terakhir masuk surga duluan, masuk neraka duluan dibandingkan umat-umat yang lain. Itu ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadis, inni la arju an takunu rub'a ahlil jannah, sulusa ahlil jannah, bal antum nisfu ahlil jannah, aw satru ahlil jannah, wa tuqasimunahu nisfu sani. Sungguhnya aku Rasulullah berharap semoga kalian adalah 1/4 penduduk surga, 1/3 penduduk surga, kalian setengah, separuh penduduk surga, separuh lainnya orang kalangan mereka. Itu Rasulullah mengharap mulai dari 1/3, kemudian 1/4, 1/3, sampai setengah, separuhnya penduduk surga itu adalah kita. Itu diinginkan oleh Rasulullah SAW. Di riwayat dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Umar, Rasulullah bersabda, wahai Umar, ta'ala fasma ma qad anzalallah, sulatu minal awal sulatu minal akhirin, ala wa inna min adam ila sulusan wa ummati sulatun
walan tastakmilu sulusantina hatta nasta'inu bisuda min ri'ail ibil mimman syahida Allah ila illallah wahdahu la syarikalah. Hai Umar, kemarilah, ta'al, kemarilah, dengarkan apa yang telah Allah turunkan, yaitu surat Al-Waqiah ayat 13 dan ayat 14. Ya, sungguhnya ada terdahulu segolongan besar yang terdahulu dan segolongan besar dari yang kemudian. Ingatlah, sesungguhnya dari Nabi Adam sampai masaku adalah satu golongan, umatku dan golongan yang lain, dan golongan kita masih belum mencapai 2/3 dari yang dijanjikan, hingga kita minta bantuan dengan orang berkulit hitam, para pengembala unta dari kalangan orang-orang yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak sekutu baginya. Demikianlah yang diriwayatkan dari Urwah ibnu Ruwayyim. Kemudian juga dari Rasulullah bersabda, inni la arju an takun ruba'a ahli jannah, sungguhnya aku berharap semoga kalian adalah 1/4 ahli surga. Di antara penduduk surga, kita inginnya mendapatkan surga. Khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, sebaik-baik generasi ada generasiku, kemudian orang sesudah mereka, kemudian orang sudah mereka, hingga akhir hadas. Jadi generasi terbaik itu adalah Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kita. Generasi yang terbaik itu udah nggak ada lagi. Masalah ummatin masal matar la yudraku awalu akhirun akhiru, perumpamaan umatku adalah sama dengan hujan, tidak tahu apakah yang pertama itu baik atau akhirnya. Ya, jadi ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik, hingga tiba saatnya perintah Allah hari kiamat, sedang mereka dalam keadaan demikian, memperjuangkan haknya. Ini dijelaskan dalam hadis, ini panjang sekali dalam ayat, penjelasan ayat 13 dan 14 dalam tafsir Ibnu Katsir, banyak banget ini, bahkan dalam hadis panjang ini, panjang sekali. Ya, jadi artinya kita berharap termasuk kelompok yang masuk surga duluan, insya Allah. Tapi pantaskah kita masuk surga kalau kita masih banyak dosa seperti ini? Kita bermohon, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, ini juga dalam tafsir Jalalain, min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum sabiquna minal awmamil madiyah wajil umil umam wal khabar ala sururi mauduna. Kemudian ayat 15, ala sururi mauduna, mereka di dalam surga itu berada di atas dipan-dipan emas, bertun emas dan bermata indah, permata indah. Jadi ini menjelaskan tentang keadaan penduduk jannah. Ayat 15, keadaan penduduk surga, mereka di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas. Jadi tempat tidur gitu, kasur-kasur yang ada emasnya dan permata. Saking indahnya keadaan tempat orang-orang yang berada di surga. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin, mereka bersandar-sandar di atas dipan-dipan itu, mutaqabilin, mereka saling berhadap-hadapan. Jadi saling berhadap-hadapan nih. Jadi ada sekelompok orang yang memang di dalam surga itu dimasukkan, mereka saling berhadapan. Mudah-mudahan kita berhadapan dengan Rasulullah, dengan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dengan para sahabat-sahabat yang lain, dengan para tabi'in, para ulama-ulama kita, orang tua kita, saling berhadap-hadapan. Orang-orang yang dalam surga itu disatukan. Ya, ini dijelaskan dalam ayat yang ke-16. Jadi mereka saling berhadapan, saking indahnya begitu ya. Saking indahnya, udah menikmati kenikmatan, udah nggak ada ibadah lagi, sholat lagi, karena sudah menikmati. Ya udah, namanya di dalam surga kan. Makanya dunia ini tempat ujian, tempat ibadah ya di dunia. Di akhirat udah nggak ada lagi ibadah. Ya tufu alaihim wildanu mukhalladun. Ya, ada yang melayaninya atas mereka penduduk surga, ya wildanu mukhalladun, anak-anak muda yang mereka kekal, mereka tetap muda. Jadi kita itu ada pelayan-pelayan, mempunyai pembantu-pembantu ART, asisten rumah tangga, mereka itu muda terus, gak bakalan tua.
baik itu bidadari ataupun laki-lakinya bidadara, pokoknya semuanya sudah disiapkan. Mau minta apa sudah ada pelayannya. Jadi pelayannya itu kekal rupanya. Wildanum mukhalladun, wildan anak muda yang mukhalladun, yang tetap muda, yaitu tidak pernah berubah, tidak sakit, tidak tua, tetap begitu sampai kiamat, sampai kiamat, selama-lamanya. Kan udah di surga kan, sudah di surga. Wildanum mukhalladun, jadi wildanum mukhalladun adalah anak-anak muda yang selalu muda, tidak pernah tua. Di dunia siapapun yang muda itu pasti tua, laki-laki perempuan pasti tua, nggak mungkin selama-lamanya muda. Jadi nggak ada awet muda, itu bohong. Yang ada awet tua. Iya, sama dengan pohon kan, mulai dari bibitnya, kemudian tumbuh berkembang sampai akarnya, sampai batang pohonnya, buahnya, itu lama-lama tua, lama-lama mati. Nah begitu juga manusia, nggak ada selama-lamanya muda, nggak ada. Yang muda terus menerus adalah pelayan-pelayan yang ada di surga. Tetapi kita di sana tuh muda semua, nggak ada yang tua. Jadi nggak ada orang tua dalam surga, nggak ada. Umurnya tuh antara 30-33 tahun, sedang gagah-gagahnya. Jadi nggak ada ini yang ya jenggot putih, nggak ada, putih keriput juga nggak ada. Jadi nggak ada. Ini yang dijelaskan sampai-sampai ada nenek-nenek nangis kenceng banget, nangisnya nenek-nenek, kenceng banget nangisnya nenek-nenek. Dia protes, ya Rasulullah, saya ini nggak mungkin dong di dalam surga. Nenek itu nanti jadi perawan lagi dari bidadari yang sangat cantik, bahkan lebih cantik dari bidadari. Oh begitu, iya. Masa nenek-nenek masuk surga? Nggak mungkin nenek-nenek masuk surga, nggak jelek loh dalam surga kok nenek-nenek. Nggak ada. Jadi kembali muda seperti masa mudanya dia, tapi lebih cantik Pak dari penduduk surga, dari bidadari. Kita nih ada pelayan kita tuh ganteng loh, cantik luar biasa, tapi kita mudah-mudahan kita ya ahlul jannah, penduduk surga itu lebih ganteng, lebih cantik daripada bidadari itu. Kenapa? Karena kita cantiknya itu amal kita, bukan karena, kalau yang bidadari itu kan memang Allah ciptakan kayak robot gitu ya, udah dari bentuknya begitu. Dia tidak merasakan ujian di dunia, tidak merasakan pernah sholat, puasa, zikir, baca Quran, haji, umroh, nggak pernah merasain itu. Nah kita manusia yang di dunia ini yang beriman, makanya kenapa lebih ganteng, lebih cantik, yang memberikan cantik itu adalah karena ibadah yang kita lakukan, karena sholat kita, karena puasa kita, karena haji umroh kita. Masya Allah. Kemudian ayat 18, bi aqwabi wa abarika wa qa'simim ma'in. Nah pelayan di surga ini membawa gelas-gelas dan cerek-cerek, wa qa'simim ma'in, wadah dari mata air yang mengalir. Jadi kita cuma menikmati aja gitu. Jadi pelayan-pelayan itu membawa gelas-gelas, lalu ada anunya gitu, ada cereknya, ya tinggal ngambil aja. Dan minumannya itu minuman khomer, minuman keras, alkohol, mengandung alkohol 100%. Tetapi coba ayat 19-nya, la yusaddauna anha wa la yanzifun. Mereka minum tidak perasa pusing karena minuman arak itu, dan juga tidak hilang akal, tidak mabok. Maksudnya kita belum pernah merasakan apa sih enaknya whisky, brandy, narkoba, pengen tahu nih. Nah kita disiapin di surga itu. Di surga itu disiapin gelas-gelasnya, kita minum minuman keras yang sangat keras. Kalau orang minum pasti mabok, pasti pusing. Tapi di surga enggak. Kita kok, dan itu bagi orang yang belum pernah merasakan minuman keras, tidak pernah merasakan maboknya narkoba. Kita bisa merasakan keindahan narkoba, keindahan minuman keras, kenikmatannya tanpa pusing dan tanpa mabok. Nah inilah ya, ini dalam tafsir Ibnu Katsir pun dijelaskan, mereka normal, mereka merasakan kelezatan, menyenangkan, tidak ada pengaruhnya mabok, pusing dan sebagainya. Mabok, pusing, muntah, buang air dan sebagainya nggak ada.
Jadi khomer di surga itu bebas dari pengaruh apapun, karena Allah ciptakan kenikmatannya tidak membuat orang itu jadi mabok. Ya, dalam ayat 19, yunzifun itu tidak mabok. Yunzifun adalah tidak merasakan mabok. Bibati ra wa kasiha min nuzin syarib wa nazbin ayla yasilu lahum minasoda wa la yajabun aqlun bi khilafin khamrid dunya. Berbeda dengan khomernya dunia, minuman keras di dunia. Orang yang minum minuman keras di dunia tidak akan merasakan minuman keras di akhirat. Ini hadiah Allah kepada orang yang tidak pernah minum minuman khomer. Kita merasakan kenikmatannya jauh lebih nikmat, jauh lebih indah, menyenangkan ya dibandingkan khomer waktu di dunia. Dan kita tinggal minum aja gitu, udah disiapin oleh pelayan-pelayan itu. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, kemudian ada buah-buahan yang mereka inginkan, yang bisa dipilih langsung kita ngambil. Pelayan itu mengelilingi mereka dengan berbagai macam buah-buahan. Jadi istilahnya saking indahnya dalam surga itu ada pelayan-pelayan bukan hanya nyiapin minuman khomer, tapi juga nyiapin buah-buahan. Gimana sih kita di dunia aja, makanan udah tersedia, minuman udah tersedia, kemudian buah-buahan udah tersedia, asal kita mau nyaplok aja. Nah itu ya kayak begitulah di pesawat gitu ya. Dulu ini pengalaman waktu saya di Libya ya, kan kita kok diberikan pelayanan itu dikirain ini makanan terakhir, ternyata makanan sampai 5 kali. Makanan pertama buah-buahan, kemudian apa begitu ya, makanan lagi, belum makanan berat, baru setelah itu baru nasi, baru apa lagi. Jadi ada 5 kali kalau nggak salah. Katanya orang sana tuh, orang Libya, kalau orang bertamu kita makan sampai kekenyangan itu dia senang banget. Yang dikasih itu makan semua, makanya makan semua dah, walaupun sedikit makan aja, udah kenyang, udah nggak kuat, padahal dikasih lagi. Nah seperti itulah nanti penduduk surga ya, saking apa banyaknya makanan kita bisa menikmatinya. Nah ini seperti Rasulullah SAW menjelaskan, yaitu tentang masalah surga di akhirat ya, yaitu ketika Rasulullah SAW menjelaskan ya, kita itu Rasulullah disiapkin makanan, minuman, buah-buahan, lalu Rasulullah SAW mengatakan, makanlah dari bagian mana yang kamu sukakan, sungguh buah itu satu macam, nanti kalian akan menikmati makanan surga, buah-buahan surga yang jauh lebih nikmat daripada apa yang kita rasakan ya di dunia. Kenikmatannya 1000 kali lipat. Gimana sih, susah dibayangkan. 1000 kali lipat makanan di dunia, minuman di dunia, buah-buahan di dunia. Kalau kita makan misalnya durian, rasanya durian aja. Kita makan pisang, rasanya pisang aja. Tapi di akhirat, di surga, makanan satu buah itu bisa 1000 macam rasa. Nano ya. Ya maksudnya buah pisang itu bisa rasa durian, bisa sesuai dengan apa namanya di pikiran kita, apa tuh rasa, apa tuh, semuanya ada rasa. Itulah kenikmatan buah-buahan. Nah ini adalah penjelasin supaya memudahkan kita surga itu gimana sih, saking nikmatnya gitu ya. Wala mitoiri mimma yastahun, daging burung masa yang sudah dimasak dan siap untuk dinikmati, daging burung. Jadi di surga itu bukan hanya daging kambing, daging apa namanya, daging onta, bukan hanya daging sapi, daging babi, semua halal, udah nggak ada yang haram lagi kan. Daging babi yang katanya nikmatnya luar biasa, ya kita akan merasakan nikmatnya daging babi di sana misalnya gitu ya. Wallahu alam ada atau enggak, yang penting daging burung di sini jelaskan daging burung. Daging burung itu burung yang ada di surga, kenikmatannya benar-benar nikmat. Nah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya burung surga itu besarnya seperti onta. Burung itu terbang di pohon-pohon surga. Ya Rasulullah, sungguhnya burung surga itu benar-benar burungnya hidup. Iya, aku memakan dan mereka lebih senang dari sebanyak. Sungguh aku berharap sungguh termasuk seorang yang memakan burung surga. Jadi burung surga itu bukan kecil kayak burung di dunia. Jadi dijelaskan Rasulullah, burung surga itu besarnya seperti onta. Ini gede banget ya.
Burung apa itu namanya? Burung surga lah pokoknya. Burung surga. Burung surga yang di sana ada, kita bisa menikmatinya, masya Allah. Ya, dijelaskan juga dalam hadis bahwa burung-burung di sana burung yang besarnya seperti onta. Ya, burung yang hidup, lalu kita bisa memakannya, dagingnya. Ya, aku berharap engkau termasuk salah satu orang yang bisa menikmati burung-burung yang ada di dalam surga. Masya Allah. Man yakulu wallahi la ya Abu Bakar an ammu minha wa inna la amsal busti wa inni lah tasibu ala Allah an taqula minha ya Abu Bakar. Demi Allah wahai Abu Bakar, orang yang makan daging burung lebih senang darinya, dan sungguhnya burung-burung surga itu besarnya seperti onta, dan sungguhnya aku berharap kepada Allah semoga engkau dapat memakan dagingnya wahai Abu Bakar. Jadi ini menjelaskan hadis tentang keadaan burung di dalam surga. Juga ada sebuah sungai namanya Telaga Kausar. Apa itu Telaga Kausar? Yang kita baca inna a'tayna kal kausar. Itu nahur a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannah, yaitu surga, sebuah sungai dalam surga yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku, airnya lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu. Ada burung-burung surga yang lehernya seperti unta zazur, besarnya unta zazur. Itulah burung-burung surga, masya Allah. Jadi di dalam Telaga Kausar adanya burung-burung surga itu. Artinya kenikmatan makan sesuatu yang belum pernah kita rasakan di dunia akan kita merasakan di akhirat. Hurun Ain ayat 22. Kemudian disiapkan bidadari yang bermata indah, hurun Ain. Hurun ini itu artinya bidadari yang sangat indah. Ini udah dijelaskan lagi ya tentang bidadari lagi. Ka'amsalil lu'lul maknun, seperti mutiara yang terpelihara dengan baik. Jadi artinya bidadari tadi itu sungguh sangat cantik luar biasa, sampai Allah jelaskan matanya jeli seperti mutiara yang tersimpan dengan baik. Nah, ini mungkin saya pernah merasakan. Lagi malam-malam ketika habis sholat isya berjamaah di masjid Nabawi, kita pengen kali-kali jalan ke mall-mall gitu kan, ada tuh di Masjid Nabawi kan, ada mall-mall gitu. Benar, ternyata orang Arab itu keluarnya malam. Itu makin malam makin rame di mall-mall. Tuh melihat wanita-wanita Madinah, insyaallah cantiknya, matanya itu benar-benar jeli. Nah, itu mungkin dijelaskan begitu. Itu wanita Madinah, Pak, jeli-jeli matanya. Dan anak-anak sekarang, anak-anak di sana itu ya malam jadi siang, kayak siang jadi malam. Kalau siang itu sepi, ya kan ya. Kalau di Arab itu siang itu sepi, malam itu ramai sekali. Ada yang main bola, ada yang di mall, ada yang ya ibadah gitu ya. Ya masya Allah. Itu ngeliat wanita-wanita, masya Allah, cantiknya, masya Allah. Udah cepat pulang lah ke hotel ya. Istri juga cantik sih. Iya, pulang atus dia, masya Allah. Nah, di sini dijelaskan tentang hurun ain, bidadari yang bermata indah seperti mutiara yang terpelihara. Ya, lu'lu'ul maknun, seperti mutiara yang terpelihara. Artinya saking cantiknya dia bidadari itu. Ya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Artinya adalah kita mendapatkan ini semua balasan kepada orang-orang yang dulunya beriman kepada Allah, yang dulunya beribadah, menghadapi berbagai macam ujian di dunia. Mereka menikmati indahnya di surga dengan adanya makanan, minuman, dan wanita-wanita yang cantik, hurun ain, ya, yang bermata jeli seperti ya mutiara-mutiara indah yang tersimpan dengan baik. Dan itu adalah balasan buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat ya di dalam tafsir Jalalain, yaitu adalah balasan ja'alna lahum ma zukira lil jaza au jazainahum. Itu balasan buat mereka yang taat kepada Allah, mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang beribadah kepada Allah.
Allah memberikan balasan yang luar biasa. Nah ini untuk apa ya? Untuk memahami surga itu indah. Tetapi kalau pikiran kita indahnya seperti ini, firasat kita seperti ini, jauh lebih dari yang kita pikirkan. Jadi dalam hadis yang sahih, surga itu jauh daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita hayalkan, apa yang kita pernah ucapkan, yang kita yang saya jelaskan itu hanya istilahnya supaya menggambarkan keindahan, kenikmatan yang jauh lebih dari yang kita ceritakan ini. Jauh daripada itu, Pak. Ini hanya untuk mempermudah. Surga itu nikmat, makanya. La yasma'una fiha lagwa wala ta'sima. Di dalam surga, penduduk surga tidak pernah mendengar ucapan yang sia-sia, tidak pernah mendengar ucapan yang menimbulkan dosa. Nggak ada ucapan luh, gua, marah, emosi, atau ucapan-ucapan gibah, fitnah, nggak ada. Yang ada ucapan-ucapan qilan salama, salama, ucapan salam, ucapan yang baik. Di dalam surga itu mereka tidak pernah mendengar tuh, tidak pernah ucapan-ucapan yang jelek-jelek, kecuali ucapan yang baik-baik. Salaman, salama. Jadi mereka itu hanya ucapan yang baik-baik, karena memang udah di surga, sudah ada, nggak ada dosa lagi, nggak ada pahala lagi, tapi nggak ada ucapan-ucapan yang jelek. Ucapannya adalah ucapan yang baik semua. Siapapun dia tidak pernah menemukan di dalam surga itu ucapan kotor, ucapan rendah, ucapan menyakiti, nggak ada. Yang ada adalah ucapan yang salama, salama, salam, salam, sejahtera, sejahtera, selamatan, keselamatan. Bahkan dalam surah Al-Ghasyiyah, la tasmu fiha lagiyah, di dalamnya kamu tidak akan mendengar ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, wala ta'sima, dan ucapan yang menimbulkan perbuatan dosa. Yang ada adalah salaman, salama, keselamatan. Juga dalam surah Ibrahim, tahiyyatum fiha salam, salam perhormatan ya buat mereka, ucapan salam orang-orang penduduk surga ini. Mudah-mudahan dengan kita membaca surah Al-Waqiah ini, kita diberikan karunia surga kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah besok ayat yang ke-27.